Jangan bully orang yang punya mimpi karena kalian nggak tahu justru siapa tahu hidupnya bisa berubah bro. Karena Atau dulu gue mungkin lebih baik dari kalian juga. Kan? Gue yang bikin gue ini kan dulu kan gue juga bukan dibully sih tapi semacam diremehkan lah ketika gue jadi agen properti. Semua orang pasti diremehkan. Iya. Kabur bro orang bro dulu. Jadi dia bajingan itu gue masih ingat bajingan itu tua. Gue telepon, gue dibuang waktunya terus gue datang dia kabur. Tapi nextnya ada satu couple masih muda akhirnya beli sama gue bro. Gue nggak pernah lupa couple-nya gue masih ingat namanya sampai sekarang. Itu yang ngubah gue justru. Berarti gue bisa loh gitu. Jualan apa? Apartemen gitu kan. Di BSD tuh apartemen. Gue masih ingat. Pasangannya udah nikah atau belum tuh tapi? Udah nikah. Okay. Jadi dia baru nikah. Dia nyari yang apa namanya dua bedroom. Oke. Dia nyari 2 bedroom. Akhirnya gue jualinnya 1 bedroom malah. Gue jual lebih murah karena gue gak perlu komisi. Gue pentingnya closing. Oh, nggak ditipu tapi nggak 2 bedroom dikasih 1. Dia maunya dia nyari 2 bedroom. Tapi gue bilang karena masih pasangan baru ya 1 bedroom. Oh, oke. Tapi dari penjualan satu itu biar lebih mesra ya. Biar lebih mesra. Biar kalau ngambek gak ke kamar sebelah. Oh, biar nggak bisa pisah kamar kan. Soalnya kan gue bilang belum punya anak juga kan. Jadi biar cepat punya anak. Biar cepat beli. Biar cepat beli. Biar kalau misalnya punya anak mau beli 2 bedroom beli sama gue lagi. Tapi ya itu. Jadi nanti kita kirim tim kita ke sana ya. Itu di mana daerah mana sih teman-teman? Coba bantu cariin deh. Ya banyak yang bilang di Bali sih kayaknya. Apa? Di Bali bro katanya. Di Bali? Di Bali. Oh lokasinya di Bali. Oh lebih bagus kalau di Bali sih. Kita samperin kalau di Bali. Oh, iya. Sekalian kita naik ini ke sana ya. Ayo kita ajak Masnya ke Atlas ya kalau di Bali. Kita ajak ke Atlas Mas. Jadi kita kita sangat support ya buat teman-teman ya. Yes. Untuk punya mimpi mau belajar gitu. Nggak masalah kok. Itu bahkan ya mungkin bajunya dibikin sendiri kan kita nggak tahu kan. Nyablon. Tapi ya jangan bully-bully orang di jalan karena lu merasa dia jualan bakso terus rendah gitu. Jangan begitu. Jadi kontak ya masnya ya yang jualan. Itu jualan bakso atau jualan apa bro? Jual bakso itu kayaknya. Jual bakso ya. Oke. Jadi kita langsung kontak aja. Ini lu potong nih ke TikTok. Nanti kontak gua ya. Karena gini bro, gue tuh paham banget di posisi ini karena ya nyambung mungkin ke tadi ya yang gue bilang tentang yang couple menikah dan lain-lain. Uang tuh justru ya kadang begitu. Lu ketika lu nggak punya uang, lu tuh direndahin orang, dicemooh. Ya. Dulu ya gila, gue gedor door to door bro ke kafe-kafe. Gue masih di daerah sini. Dekat BSD Gading Serpong, gue keliling, gue tawarin mau nggak stainless straw, beli jadi beli bulk kan, biar mereka bisa beli kasih customernya beli lagi kan. Itu bahkan kayak gue ngobrol sama staffnya bro, sombongnya minta ampun, gue minta manajer aja, gue nggak ladenin. Itu gue masih inget tuh kafe, tapi udah banyak kan bangkrut kafe-kafe. Yeah. Kalau masih ada itu gue beliin satu-satu kafenya gue beliin, terus gue taruh sedotan di depan itu. Jadi ya uang itu memang penting bro. Hidup dengan uang. Yes. Karena kemarin gue baru lihat data di luar negeri juga bro. Ini di global ya. Kemarin baru ada Wealth Report. Nomor 1 sumber perceraian itu uang. Finansial. Nah kalau dari lu sebagai orang yang ibaratnya beristri. Ya. Dan baru punya anak. Menurut lu seberapa penting finansial itu? Ya cukup penting. Karena memang orang hidup nggak jauh dari masalah ya. Kamu pun kaya juga tetap punya masalah juga. Ya. Tapi dari derajatnya saya lihat masalah karena finansial tuh paling nggak enak. Betul. Karena itu akan terutama kita ya dari perspektif laki-laki ya. Itu akan menimbulkan suatu pertanyaan apakah kita orang yang kompeten atau tidak. Ya betul. Mungkin masalah bisa hampir semua cowok bro nggak mau digituin. Iya betul. Itu nerakanya laki-laki ketika kita dipertanyakan kompetensi kita. Dan apalagi kita hidup di zaman modern ya. Mungkin kalau dulu di zaman purbakala ya, laki-laki itu ototnya bro. Yap. Yang kuat ya, bisa bawa tombak, berburu. Setuju. Itu yang di sini. Ya kalau sekarang nggak perlu berburu, tinggal pesan Gojek, Holiko kan, beli steak gitu. Betul. Kan. Jadi ya saldonya di GoPay berapa gitu kan ya, duitnya berapa banyak baru orang bisa dinilai. Iya. Jadi pedang orang zaman sekarang itu bukan tombak sama ototnya, tapi uang. Betul. Ya. Jadi itu yang menurut saya harus dipahami. Kalau orang-orang zaman dulu ya mungkin senjatanya itu ya otot sama
tombaknya. Kalau sekarang senjatanya uang. Betul. Jadi Dan uang pun juga bisa disalahgunakan sebenarnya. betul. Tapi kalau orang nggak punya uang ya gimana? Apalagi kalau orang udah punya anak ya itu perspektifnya beda lagi. Karena uang itu bahkan bisa jadi bahan pengukur ya bro. Bener? Pengukur kesetiaan juga. Iya. Karena banyak orang yang setelah punya uang justru nggak setia. Iya. Ya. Ketika udah punya banyak uang, ketika awalnya nggak punya duit karena dia nggak punya opsi, Bener. jadi setia. Ketika punya duit, Punya banyak opsi, duitnya, punya opsi, Jadi nggak setia gitu. Karena kan saya setuju satu hal ya. Kesetiaan itu diuji bukan ketika kita nggak punya pilihan. Ya. Tapi kesetiaan itu diuji ketika kita punya pilihan. Karena kan kita bisa memilih dong. Tapi kalau kita tetap memilih tentang satu hal atau satu orang ya berarti kita setia. Jadi orang jangan salah bro. Ada yang bilang, oh saya ini cowoknya orang yang setia. Karena nggak ada yang mau sama lu, cuma satu yang mau. Betul. Tapi kalau semua orang mau sama lu, terus lu tetap pilih orang itu ya lu setia. Itu gambar, gue gak suka gambar Iya kan? kayak gini bro. Misalnya ada cowok nih bilang, oh saya setia. Iya lu cuma bisa belanja di toko pisang, ya lu sukanya pisang lah. Tapi kalau lu pernah lihat toko buah, ada apel, ada pisang, ada jeruk. Tapi lu tetap pilihnya pisang, itu baru setia. Yes. Kalau lu cuma datang ke toko pisang nih, semuanya pisang, lu bilang, saya suka pisang ya. Lu cuma bisa beli pisang anjing. Iya. Kalau tokonya tuh ada toko buah, ada steak, ada ini, terus lu kayak enggak, saya sukanya pisang. Nah itu lu baru sukanya pisang. Itu pun juga sebenarnya contoh ya dengan saya pernah melakukan penelitian nih, misalkan ya, ada suatu pom bensin bro, ya di suatu daerah. Nah, orang di sekitar daerah tersebut yang selalu repurchase atau beli di pom bensin tersebut itu diukur tingkat brand loyalty-nya. Ya. Jadi karena repurchase-nya tinggi, orang beli terus, itu diukur tuh brand loyalty-nya tinggi atau enggak. Ternyata sebenarnya nggak tinggi. Tapi kenapa kok orang tetap beli di situ? Jawabannya hanya karena ada satu toko bensinnya di daerah dia. Jadi mau nggak mau dia harus setia ke situ karena dia nggak ada pilihan lagi buat beli. Setuju. Itu contohnya ya. Kalau misalkan di situ ada 5 pom bensin, ya orang paling pilih yang lainnya. Bisa Padahal di pindah-pindah. situ di tempatnya ya orangnya mungkin ya pom bensinnya kasar, pelayanannya lama. Tapi orang tetap beli, tetap repurchase karena cuman itu Cuman di daerah itu, situ. di situ. Iya. Jadi bukan karena dia loyal atau puas sama produknya karena udah nggak ada pilihan. Itu kayak pengalaman gua ke Blitar tuh. Iya. Emang cuma itu. Cuma satu ya pom Cuman bensinnya. itu pom bensinnya. Ngantrinya yang cuman itu. Tapi ngantrinya unik sama motor semua, nggak ada mobil di sana. Iya. Jadi antriannya panjang loh. Ada lah. Dikit. Avanza tapi. Oh iya, dikit. Mobilnya dikit banget. Iya. Nah, menurut gue ya uang itu penting, bro. Iya. Nah ini apa namanya? Banyak kemarin teman-teman yang nanya gimana caranya nyari uang. Kayaknya kita udah lama nggak bikin berbagai macam hadiah, bro, di sini. Yes. Ya kita nggak pernah bikin hadiah kan sebelumnya. Jadi kali ini kita ada hadiah ya. Jadi kalau misalnya kayak tadi contoh, gue kan ngomong tadi apa bantu cari mas-mas di Bali dan tolong potongin. Gue itu sebenarnya kenapa sih kita bikin semua ini? Kenapa kita bikin media ini? Jawabannya sederhana. Gue dan Bro Kakak itu pengen sebarin ajaran kita ke semua orang. Karena kemarin kenapa? Kalau orang lu ngomong Bitcoin gak berguna, blackout di Spanyol terakhir bro. Itu orang kasih duit misalnya kayak contoh ya. Kita ngomong, gue ngomong pakai dolar ya. Misalnya harga grocery $5, dia bayar 50 tuh gak dikembaliin duitnya. Lo harus terima dan bawa keluar.